Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pagi harinya, Ling Jin yang semalam tidur di sebuah kursi panjang membuka kedua matanya, lalu mendudukkan badannya untuk sejenak. Di atas ranjang terlihat Huang Xiuren masih berkelana di dalam pulau mimpinya. Dia menghampiri dan duduk di sebelah Huang Xiuren yang masih terlelap. Diamatinya wajah gadis itu dengan seksama. Semakin dilihat, wajahnya terlihat semakin cantik. Ling Jin bergumam dalam hati sambil terus memandanginya. Setelah beberapa saat kemudian, dia berjalan menuju ke kamar kecil untuk membersihkan badan. Dan tidak berselang lama, tok, tok, tok. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar Ling Jin. Akan tetapi selang beberapa waktu tidak ada yang membukakan pintu itu karena Ling Jin masih membersihkan diri, sedangkan Huang Xiuren masih tertidur. Ketukan pintu itu kemudian terdengar lagi dengan lebih keras. Namun tetap tidak ada yang membukakan pintu juga. Bluak, pintu kamar Ling Jin didobrak dari luar dengan kasar. Huang Xiuren yang tengah tertidur membuka matanya seketika karena sangat kaget mendengar suara pintu yang didobrak dengan keras itu. Dia terlihat linglung ketika menyadari dirinya berada di ranjang yang asing. Kepala pelayan penginapan bersama tuan muda pemilik penginapan dan beberapa pengawalnya memasuki kamar Ling Jin dengan raut wajah yang geram. Emosinya semakin memuncak saat melihat Huang Xiuren berada di atas ranjang tempat tidur. Dasar murahan, bukannya bekerja malah tidur bersama laki-laki. Dasar tidak tahu malu. Kepala pelayan itu berkata dengan keras kemudian menghampiri Huang Xiuren dan menarik tangannya dengan paksa. Tuan, aku bisa menjelaskannya. Aku. Perkataan Huang Xiuren terhenti, karena kepala pelayan terus menarik tangannya dengan paksa. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Tuan muda menginginkanmu, tapi kau menolaknya dan malah memilih melayani laki-laki yang tidak jelas asal-usulnya. Bentak kepala pelayan tersebut sambil terus menarik tangan Huang Xiuren, lalu dia menghempaskannya di depan tuan muda pemilik penginapan hingga tubuhnya terjatuh. Huang Xiuren. Tuan muda pemilik penginapan itu berkata sambil berjalan mengitari Huang Xiuren yang masih terduduk di lantai. Dia berhenti di depan Huang Xiuren lalu berjongkok dan memegang dagu gadis tersebut. Malang sekali nasibku ini. Seorang tuan muda, putra dari pejabat kekaisaran ditolak mentah-mentah hanya oleh seorang pelayan penginapan miliknya sendiri. Apa kau tidak memandang diriku sama sekali? Huang Xiuren terlihat ketakutan. Air mata mulai mengalir membasahi kedua pipinya yang halus. Dia diam tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Plaak, tuan muda itu menamparkan pipi Huang Xiuren dengan keras hingga meninggalkan bekas tangan yang berwarna kemerahan. Jika ditanya itu jawab, bentaknya dengan sangat gusar kemudian menjambak rambut Huang Xiuren dan menariknya dengan kasar. Hiks. Ampun tuan. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba saya berada di kamar ini setelah bangun. Hiks. Huang Xiuren berkata sambil menangis. Ampun, kau bilang minta ampun. Hahaha. Tuan muda pemilik penginapan itu tertawa dengan lantang mendengar perkataan Huang Xiuren yang memohon ampun kepadanya. Lalu dia berdiri dan berkata kepada para pengawalnya. Seret dia. Aku akan menjualnya sebagai budak. Huang Xiuren yang mendengar hal itu seketika menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak tuan, saya mohon jangan jual saya. Saya mohon tuan. Namun permohonan Huang Xiuren tidak ditanggapi tuan muda dan yang lainnya. Kemudian salah satu pengawalnya menyeret Huang Xiuren dengan paksa. Tuan, hiks. Saya mohon jangan jual saya tuan. Hiks. Huang Xiuren terus mengiba dan menangis karena takut dirinya akan dijual oleh tuan muda pemilik penginapan. Saat mereka sudah dekat dengan pintu kamar,
tiba-tiba terjangan petir hitam menghantam pintu itu dan menghancurkannya hingga menembus luar penginapan. Boom! Mereka semua sangat terkejut mendapat serangan mendadak dari arah belakang. Kemudian mereka semua membalikkan badan untuk mengetahui siapa orang yang berani melakukan serangan itu. Ling Jin yang sudah selesai membersihkan diri kini terlihat memandangi mereka dengan tatapan membunuh. Ekspresi wajahnya terlihat sangat kelam. Lalu dia berkata, "Cepat lepaskan gadis itu. Anak muda, kau jangan ikut campur urusan kami. Gadis ini adalah milik Tuan Muda Chang Daomei." Kepala pelayan itu menjawab perkataan Ling Jin dengan sinis. "Aku katakan sekali lagi, lepaskan gadis itu," ucap Ling Jin mengulangi perkataannya sambil berjalan perlahan-lahan mendekati mereka dengan ekspresi dinginnya. "Tang San, bunuh dia." Chang Daomei memberi perintah kepada salah satu pengawalnya untuk menghadapi pemuda di hadapan mereka itu. Lalu seorang laki-laki paruh baya dengan rambut tipis dan jenggot yang cukup lebat melangkah maju mendekati Ling Jin dengan wajahnya yang bengis. Tang San merupakan salah satu pengawal andalan Chang Daomei dengan tingkat praktiknya saat ini berada pada pendekar bumi tahap akhir. "Bocah, aku sarankan kau untuk tidak mencampuri urusan tuan muda kami, dan segeralah kau pergi dari sini. Jika tidak maka, praak." Perkataan Tang San terhenti karena kepalanya tiba-tiba pecah begitu saja sehingga menyebabkan otaknya berhamburan kemana-mana. Lalu Ling Jin muncul di sampingnya dengan posisi tangan yang sudah memegang kepalanya yang remuk. Chang Daomei serta yang lainnya merasa sangat terkejut melihat kejadian yang baru pertama kali ini mereka saksikan seumur hidup mereka. Seorang ranah bumi tahap akhir mati begitu saja oleh seorang pemuda belasan tahun. Bahkan mereka semua tidak tahu kapan Ling Jin bergerak meremukkan kepala Tang San. Tiba-tiba Bao Chun muncul di depan pintu kamar yang sudah remuk. Dia terlihat kebingungan melihat kondisi kamar Ling Jin yang sudah berantakan. "Jin, apa yang terjadi?" Bao Chun berkata lalu kedua matanya melebar sempurna melihat Ling Jin sedang memegang mayat seorang laki-laki yang kepalanya sudah pecah. "Chun, jaga di situ. Jangan sampai mereka melarikan diri. Aku akan menunjukkan kepada mereka apa itu rasa sakit," Ling Jin berkata sambil membuang mayat Tang San. Bao Chun menganggukkan kepalanya kemudian dia berdiri tepat di tengah-tengah bekas pintu kamar. Chang Daomei sangat geram melihat bawahannya dibunuh Ling Jin. Kemudian dia memerintahkan kedua pengawalnya yang tersisa serta kepala pelayan sekaligus untuk mengeroyok Ling Jin. Ternyata kepala pelayan tersebut juga merupakan seorang kultivator. Tingkat praktiknya berada pada ranah bumi tahap menengah. Sedangkan kedua pengawal Chang Daomei berada pada tingkat ranah bumi tahap akhir, sama seperti Tang San. Sementara itu Bao Chun terlihat sedang membantu Huang Xiuren untuk berdiri karena dia khawatir gadis itu akan menjadi sasaran serangan mereka. Ling Jin hanya menatap ketiga orang itu dengan tatapan yang sangat dingin dan tanpa ekspresi. Tidak akan ada ampunan bagi mereka semua. Ling Jin menghilang secara tiba-tiba dan muncul tepat di depan kepala pelayan penginapan dengan tangan yang sudah menembus jantungnya. Kepala pelayan itu tersentak sangat kaget melihat Ling Jin yang sudah berada di depannya dalam satu kedipan mata tanpa dia ketahui pergerakannya. Dia belum menyadari jika jantungnya saat ini sudah berada dalam genggaman tangan Ling Jin. Saat kepala pelayan hendak menyerang pemuda itu dengan elemen kayunya, tiba-tiba saja. "Sek! Ah!" Dia menjerit dengan sangat keras hingga suaranya terdengar sampai ke lantai bawah. Dia merasakan kesakitan saat Ling Jin menarik jantungnya keluar dari dalam tubuhnya. Jantung itu terlihat masih berdetak saat berada dalam genggaman tangan Ling Jin. Kemudian dia meremas dan membakarnya dengan api hitam hingga tidak tersisa. Baik Chang Daomei maupun kedua pengawalnya tergoncang hati mereka melihat cara Ling Jin membunuh kepala pelayan itu. Tanpa sadar, tubuh mereka bergetar, bahkan celana Chang Daomei kini terlihat basah karena dia terkencing-kencing ketakutan. Benar-benar sangat sadis. "Jin, aku tidak tahu seperti apa sifatmu yang sebenarnya." Bao Chun bergumam dalam hati melihat peristiwa yang tidak mengenakan untuk dilihat itu. Sementara Huang Xiuren terlihat mematung saat menyaksikan aksi keji Ling Jin.
Dia tidak menyangka pemuda yang saat ini sudah menempati hatinya adalah sosok yang sangat kejam. Ampun Tuan, jangan bunuh saya. Saya sangat menyesal. Chang Daomei berkata sambil berlutut kepada Ling Jin meminta belas kasihan darinya yang masih menatap mereka bertiga tanpa ekspresi apapun. Mendengar permohonan ampun dari Chang Daomei, lalu sesaat kemudian, buaf, buaf, buaf. Ling Jin menghajar Chang Daomei habis-habisan hingga wajahnya remuk dan menghancurkan dantian mereka bertiga. Dia masih memiliki rencana setelah ini. Jadi Ling Jin tidak membunuh Chang Daomei dan kedua pengawalnya. Serangan Ling Jin sama sekali tidak terlihat baik itu oleh Chang Daomei maupun kedua pengawalnya sehingga mereka tidak sempat menyadari sebelum dantian mereka sudah hancur. Bahkan mulut Bao Chun menganga melihat kecepatan Ling Jin yang terlihat seperti tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Terima kasih Tuan, Chang Daomei berkata sambil bersujud diikuti kedua pengawal mereka, karena merasa masih diberi ampunan oleh Ling Jin. Meskipun wajahnya remuk, namun dia tidak peduli akan hal itu, setidaknya untuk saat ini. Chang Daomei berencana jika ayahnya pulang nanti, dia akan membalas perbuatan Ling Jin berkali-kali lipat. Dilihat dari namamu, benarkah kau berasal dari keluarga besar Chang? Tanya Ling Jin kepada Chang Daomei masih dengan ekspresi dinginnya. Chang Daomei segera menjawab pertanyaan Ling Jin. Benar Tuan, saya adalah putra penasehat Chang, pejabat kekaisaran Han. Dia berpikir dengan menyebutkan nama ayahnya, Ling Jin akan ketakutan dan menyesal. Mendengar jawaban Chang Daomei, Ling Jin kemudian kembali berkata, antarkan aku ke kediaman keluarga besar Chang. Aku ingin menyapa mereka semua. Chang Daomei tersenyum licik dalam hatinya karena berpikir Ling Jin mulai masuk dalam perangkapnya. Baik Tuan, mari saya antar ke kediaman keluarga saya. Kemudian dia bergegas beranjak keluar kamar diikuti kedua pengawalnya, dan Ling Jin yang berada di bagian paling belakang. Saat di depan Huang Xiuren, Ling Jin menghentikan langkah dan menyapanya. Kau tidak apa-apa, pipimu. Ling Jin berkata sambil memegang pipi Huang Xiuren dengan lembut, namun gadis itu menundukkan kepalanya karena masih trauma dengan kekejaman Ling Jin yang sempat dia saksikan di depan matanya. Ling Jin menghela nafas kemudian menyentuh kening Huang Xiuren dan menyalurkan energi emas ke dalamnya untuk membuat gadis itu tenang. Lalu dia memakaikan cincin ruang miliknya ke jari manis tangan kanan Huang Xiuren. Kau teteskanlah darahmu ke atas cincin ini agar bisa memakainya. Di dalam cincin ruang ini ada hanfu milikmu, dan sedikit uang yang bisa kau gunakan untuk anak-anak yang kau asuh. Ling Jin berkata sambil mengelus lembut kepala Huang Xiuren lalu berkata kepada Bao Chun. Chun, aku titip Huang Xiuren. Kau jagalah dia. Aku akan mengunjungi kediaman keluarga besar Chang untuk menjalin tali persaudaraan dengan mereka. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Bao Chun menganggukkan kepalanya. Baiklah, serahkan semuanya kepadaku. Jika urusanmu sudah selesai, segeralah kembali. Kemudian Ling Jin kembali melanjutkan langkah menyusul Chang Daomei, dan kedua pengawalnya menuju ke kediaman keluarga besar Chang. Di sepanjang perjalanan mereka menyusuri jalanan kota Jiangqi, para penduduk meneriaki dan memaki Chang Daomei serta dua pengawalnya. Suasana jalanan kota Jiangqi menjadi gaduh karena peristiwa itu. Rasakan kau, dasar tuan muda arogan. Tuan, bunuh saja mereka semua. Iya benar Tuan, dasar sampah masyarakat. Tuan, keluarga besar Chang telah bekerja sama dengan penjual budak. Semua penduduk berteriak sambil melempari mereka dengan berbagai macam sayuran, telur, buah-buahan dan benda-benda lainnya yang bisa mereka lemparkan. Para penduduk itu sepertinya sangat membenci keluarga besar Chang, namun mereka takut untuk melawan karena keberadaan penasehat Chang sebagai pejabat tinggi kekaisaran. Awas saja kalian para penduduk. Setelah semuanya selesai, akan aku buat kalian semua menyesali perbuatan kalian ini, umpat Chang Daomei dalam hati sambil terus berjalan sesekali menangkis benda-benda yang dilemparkan oleh para penduduk kepadanya. Sementara Ling Jin berjalan mengikuti mereka bertiga sambil melipatkan tangannya ke belakang.
Lalu dia menyunggingkan sedikit senyuman misterius dan bergumam dalam hati. Aku akan memperlihatkan pertunjukan yang bagus untuk kalian semua. Tuan, itu adalah kediaman keluarga besar Chang. Chang Daomei berkata sambil menunjuk ke arah sebuah area yang terdapat beberapa bangunan mewah dengan dikelilingi tembok yang menjulang tinggi. Dari kejauhan beberapa orang prajurit dan seorang komandan terlihat sedang berjaga di depan pintu gerbang kediaman keluarga besar Chang. Tidak semua kediaman keluarga besar mendapatkan penjagaan dari prajurit kekaisaran. Hanya kediaman pejabat-pejabat istana saja yang mendapatkannya. Hal itu merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh kaisar kepada mereka. Keluarga besar para pejabat kekaisaran ini disebut juga dengan keluarga besar inti. Ling Jin dan yang lainnya berjalan mendekati kediaman tersebut. Sesampainya mereka di sana, Chang Daomei segera berkata, "Prajurit, panggilkan Paman Nan. Ada tamu penting yang mengunjungi keluargaku." Meski komandan dan para prajurit itu merasa heran dengan kondisi wajah Chang Daomei, namun mereka tidak memikirkannya terlalu jauh. Lalu salah satu prajurit itu bergegas masuk ke dalam kediaman untuk menyampaikannya kepada orang yang dimaksud Chang Daomei. "Tuan, mari ikut saya masuk ke dalam untuk menunggu Paman Nan." Chang Daomei berkata sambil tersenyum licik dalam hatinya kemudian memimpin langkah mereka memasuki kediaman. Mereka berempat tiba di dalam sebuah ruang tamu kediaman yang cukup luas dengan berbagai perabotan mewah di beberapa sudut ruangan. Di bagian paling depan terdapat 2 buah kursi dengan bahan berlapis emas. Sementara di sebelah sisi kanan dan kiri di depannya, beberapa kursi tamu yang juga mewah terjejer dengan rapi. Chang Daomei mempersilahkan Ling Jin untuk duduk di salah satu kursi tamu untuk menunggu pamannya datang. Lalu tidak lama kemudian, seorang laki-laki paruh baya memasuki ruangan tamu kediaman. Dia adalah Chang Nan. Di belakangnya beberapa anggota keluarga besar Chang berjalan mengikutinya. "Salam Paman Nan." Chang Daomei membungkukkan badan memberi salam diikuti kedua pengawalnya. Chang Nan terkejut begitu menyadari wajah keponakannya yang babak belur. "Keponakanku, apa yang terjadi padamu? Lalu siapa tamu penting yang kau maksud?" Tiba-tiba saja tanpa diduga, Chang Daomei menghamburkan diri memeluk kaki pamannya sambil menangis. Lalu dia menunjuk ke arah Ling Jin dan berkata, "Paman, tolong aku Paman. Tadi sewaktu di penginapan milik ayah, aku hendak menolong seorang gadis yang akan diperkosa oleh pemuda itu. Tapi aku dan ketiga pengawalku tidak berdaya karena kekuatannya sangat tinggi. Bahkan Tangsan dan kepala pelayan telah dibunuh olehnya. Kini dantian kami juga sudah hancur Paman." Chang Daomei memainkan sandiwaranya dengan sangat baik. Dia mengatakan hal tersebut dengan memasang wajah yang ketakutan. Sementara Ling Jin hanya memejamkan kedua matanya tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Wajah Chang Nan dan beberapa anggota keluarga yang hadir di situ menjadi merah padam mendengar perkataan Chang Daomei. Chang Nan langsung berdiri dari kursinya dan menatap Ling Jin. "Kurang ajar, apa kau tidak tahu latar belakang orang yang kau hajar ini?" Dia berkata dengan ekspresi kebencian yang besar karena merasa Ling Jin sudah menginjak-injak harga diri keluarganya. Selama penasehat Chang di istana, dialah yang menjadi kepala keluarga besar Chang untuk sementara waktu. Beberapa anggota keluarga juga mulai berdiri dari kursi mereka. "Hah, dasar tidak tahu malu. Sudah diberi ampunan tapi malah menggigit pantatku." Ling Jin bergumam pelan sambil menggelengkan kepalanya. "Setelah melukai keponakanku, berani-beraninya kau datang ke sini dan mengatainya sebagai anjing. Apa maumu sebenarnya?" Hah? Chang Nan semakin geram begitu mendengar gumaman dari pemuda itu. Ling Jin hanya terkekeh menanggapi perkataan Chang Nan, lalu dia membuka mata dan berdiri dari kursinya. Sontak saja Chang Nan serta anggota keluarga yang lain menjadi waspada. "Hah? Tidak kusangka pemimpin keluarga besar akan sebodoh ini. Aku merasa tidak pernah menyebutkan kata anjing, aku hanya mengatakan jika dia menggigit pantatku. Tapi itu tidak masalah jika dia memang menyukainya. Kebetulan aku kesini hanya ingin melenyapkan keluarga ini saja, tidak lebih."
Ling Jin berkata sambil menyunggingkan senyumnya. Keparat, ingin cari mati kau rupanya. Chang Nan berkata dengan emosi yang menggebu-gebu, kemudian dia mengedarkan ki ke seluruh tubuhnya. Aura ranah langit tahap kedua merembes dari dalam tubuhnya. Chang Nan melesat menerjang ke arah Ling Jin, namun tiba-tiba pemuda itu menghilang dan muncul dalam posisi duduk di kursi kepala keluarga. Chang Daomei yang masih terduduk di depan kursi kepala keluarga dengan posisi membelakangi tidak sadar jika Ling Jin sudah berada di belakangnya. Lalu tidak lama setelah itu, praak, Ling Jin memukul kepala Chang Daomei dengan tinju kanannya yang sudah terbalut petir hitam hingga hancur, dan menyebabkan serpihan tengkorak kepala serta otaknya berhamburan kemana-mana. Tubuh Chang Daomei terlihat bergetar dan mengejang untuk sesaat, lalu perlahan-lahan diam tidak bergerak. Daomei, tuan muda, anggota keluarga besar Chang dan kedua pengawalnya berteriak dengan histeris melihat kepala keponakan mereka telah hancur di bawah kaki Ling Jin. Tidak, keponakanku, kubunuh kau. Chang Nan merasa sangat terpukul menyaksikan keponakannya dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Kemudian dia mengeluarkan kedua kapaknya dari dalam cincin ruang dan menyerang Ling Jin dengan menggila. Anggota keluarga yang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka menerjang dan mengeroyok Ling Jin secara bersama-sama. Ling Jin segera membuat sebuah segel yang melingkupi seluruh ruangan itu agar pertarungan mereka tidak terdengar dari luar dan mereka tidak bisa melarikan diri. Segel itu bernama Penjara Kutukan Iblis, jurus tingkat keempat yang terdapat dalam kitab Dewa Iblis. Selain untuk meredam segala bentuk suara dan getaran, Penjara Kutukan Iblis membuat orang yang berada di dalamnya selain pemilik jurus akan merasa ketakutan, frustasi dan panik secara terus-menerus, lalu kekuatan mereka akan terhisap dan berpindah kepada pemilik jurus tersebut. Selain itu, pemilik jurus juga bisa membaca ingatan dari para korbannya. Semua anggota keluarga besar Chang sangat terkejut ketika melihat seluruh ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah tempat yang sangat mengerikan. Terdapat banyak sekali tengkorak-tengkorak dan tulang belulang berserakan di mana-mana dengan bau yang sangat menyengat. Suara-suara tangisan, tawa dan jeritan terdengar di sekeliling mereka. Kondisi ini membuat mereka seketika menjadi panik serta ketakutan dan kini mereka telah terpisah satu sama lain. Sebenarnya itu adalah sebuah ilusi yang terdapat di dalam penjara kutukan iblis, sehingga seolah-olah mereka sedang sendirian di tempat mengerikan tersebut. Tidak lama kemudian, para anggota keluarga besar Chang serta kedua pengawal Chang Daomei merasa tubuh mereka melemas. Energi dan kekuatan mereka mulai menghilang secara perlahan-lahan dan berpindah masuk ke dalam tubuh Ling Jin melalui Seng Huo Kuan. Klaak, keklaak, tubuh mereka semua tiba-tiba terpotong satu persatu tanpa sebab. Kaki, tangan, bahkan kedua telinga mereka juga tidak luput. Ling Jin saat ini terlihat sedang memotong-motong anggota tubuh mereka menggunakan pedang energi dengan wajahnya yang dingin dan tanpa ekspresi. Tidak, ampun, tolong jangan siksa aku. Bunuh aku, aku tidak tahan lagi. Mereka semua berteriak dengan sangat ketakutan dan bercucuran air mata. Tubuh mereka yang sudah tanpa kedua kaki dan kedua tangan itu mengelepar-ngelepar di lantai ruang tamu kediaman keluarga besar Chang. Keklaak, ceklaak, akhirnya Ling Jin menebas kepala mereka tanpa ampun. Tidak berhenti sampai di situ, dia kemudian memancang anggota tubuh mereka menjadi pajangan di dinding ruang tamu satu persatu. Kepala, badan, kaki, tangan bahkan kedua telinga mereka Ling Jin jadikan hiasan dinding ruang tamu kediaman keluarga besar Chang. Setelah selesai melakukannya, tidak lama kemudian terdengar suara ledakan teredam dari dalam tubuhnya. Boom! Ling Jin naik tingkat menjadi ranah pertapa tahap kedua tanpa berkultivasi. Jika para kultivator tahu hal ini, mereka pasti akan mimisan karena sangat terkejut. Selang beberapa saat, Ling Jin mengambil sebuah kertas dan alat tulis yang terdapat di atas meja samping kanan kursi kepala keluarga Chang, lalu dia menuliskan sesuatu kemudian melipat kertas itu. Ling Jin menghilangkan penjara kutukan iblis dan beranjak keluar ruang tamu kediaman keluarga besar Chang. Sesampainya di depan pintu gerbang,
dia menyerahkan surat itu kepada komandan prajurit kekaisaran yang sedang berjaga dan berkata, "Kepala keluarga Chang menyuruh kalian semua untuk kembali ke istana dan menyerahkan surat penting ini kepada kaisar." Komandan itu heran mendengar perkataan Ling Jin lalu menjawab, "Tuan muda, kenapa sangat mendadak? Apakah telah terjadi sesuatu?" "Ah, tidak komandan. Hanya saja kepala keluarga Chang ingin kalian kembali ke istana untuk beristirahat serta menyampaikan surat ini secepatnya. Dia berpesan agar kalian tidak perlu berpamitan agar bisa kembali ke istana lebih cepat." Ling Jin berkata sambil tersenyum kepadanya. Akhirnya komandan itu percaya dengan kata-kata Ling Jin. Lalu dia memerintahkan bawahannya untuk berkemas-kemas dan kembali ke istana hari itu juga. Beberapa saat setelahnya mereka tiba di depan pintu gerbang keluarga besar Chang dengan menaiki kuda dan membawa segala perlengkapan mereka yang sudah terkemas rapi. "Tolong sampaikan salam dan terima kasih kami atas kebaikan hati kepala keluarga besar Chang." Komandan prajurit itu berkata kepada Ling Jin. "Baiklah, akan aku sampaikan kepada kepala keluarga. Kalian berhati-hatilah di jalan," jawab Ling Jin. "Hiya." Komandan serta para bawahannya menggebrak kuda-kuda mereka meninggalkan kediaman keluarga besar Chang. Mereka semua tidak menyadari jika telah terjadi sesuatu di dalam ruang tamu keluarga tersebut. Setelah komandan dan para prajurit sudah tidak terlihat, Ling Jin membuat sebuah kubah raksasa yang melingkupi seluruh kediaman mewah itu. Duum! Lalu dia mengedarkan ki ke seluruh tubuhnya hingga mengeluarkan ledakan energi teredam yang menyebar ke segala arah. Angin menderu dengan kencang di sekitar tempat Ling Jin berdiri. Seluruh tubuh Ling Jin diselimuti petir hitam yang berderak-derak. Lalu dia membuat dua pedang energi dari elemen api hitam dan petir hitam di kedua tangannya. Saat ini Ling Jin sudah menguasai 3 elemen, yaitu elemen api, petir dan kegelapan. Dia belum mencoba elemen yang lain karena masih nyaman dengan elemen yang dia kuasai saat ini. Swos! Kobaran api hitam dan petir hitam membentuk pedang di kedua tangan pemuda itu. Ling Jin menatap kediaman keluarga besar Chang dengan seksama. Tidak kusangka keluarga pejabat istana kekaisaran akan seperti ini. Bahkan melakukan bisnis terlarang tanpa sepengetahuan istana. Benar-benar sekumpulan orang-orang munafik yang tidak berguna. Pantas penduduk kota Jiangqi sangat membenci mereka. Ling Jin bergumam dalam hati sambil terus memperhatikan kediaman mewah tersebut. Swoosh! Ling Jin melesat masuk ke dalam kediaman keluarga besar Chang untuk menuntaskan semuanya. Lalu tidak lama berselang, terdengar jeritan-jeritan memilukan dari dalam kediaman tersebut. Dia sama sekali tidak memberi ampunan dan tidak pandang bulu. Baik itu tua, muda, laki-laki, perempuan bahkan anak-anak dia bantai semuanya dengan kejam. Dia berpikir jika sampah-sampah seperti mereka tidaklah layak untuk diberi kehidupan. Bagaimana tidak, keluarga besar Chang selama ini telah menjalankan bisnis terlarang dengan menculik penduduk kota Jiangqi, maupun penduduk luar kota, untuk dijual menjadi budak demi menaikkan kekayaan mereka tanpa sepengetahuan istana. Ling Jin mengetahui semua itu setelah membaca ingatan dari Chang Nan saat dia mengurung anggota keluarga besar Chang di dalam penjara kutukan iblis. Saat ini di dalam kediaman keluarga besar Chang berserakan mayat-mayat yang kondisinya sangat mengenaskan, tubuh mereka tidak ada yang utuh. Banyak dari mereka dibakar oleh Ling Jin hingga tidak tersisa. Wos! Ling Jin membunuh korban terakhir dengan membakarnya menggunakan api hitam. Hari ini adalah hari di mana keluarga besar Chang lenyap dari kekaisaran Han dan masih menyisakan satu orang saja. Pemuda itu kini duduk di kursi kepala keluarga di dalam ruang tamu sambil menenggak seguci arak yang dia pegang dengan tangan kanannya. Dia sedang menunggu satu anggota keluarga besar Chang yang tersisa untuk menuntaskan semuanya, yaitu penasehat Chang. Dan Mimin geser ceritanya. 4 hari kemudian di istana kekaisaran Han, Kaisar Han Wu, Jenderal Dong, penasehat Chang, Kasim Chen Gu dan tetua Wen Li terlihat sedang berbincang-bincang di taman belakang istana. Mereka membahas mengenai hancurnya sekte pedang langit tanpa diketahui siapa pelakunya. Dugaan sementara mengarah kepada Ling Jin.
Namun belum diambil sebuah keputusan apapun, sebab mereka perlu bukti yang lebih kuat serta alasan penghancuran sekte tersebut. Di tengah-tengah perbincangan mereka, datang seorang komandan yang bertugas menjaga kediaman keluarga besar Chang menghadap Kaisar. Hormat kepada Kaisar. Semoga Kaisar panjang umur dan sehat selalu. Kaisar Hanwu menerima hormat komandan tersebut. Ada apa komandan? Bukankah saat ini kau masih dalam tugas menjaga kediaman keluarga penasehat Chang? Komandan itu lalu menjelaskan jika kepala keluarga Nan mengutus mereka kembali ke istana untuk beristirahat serta menitipkan sebuah surat untuk Kaisar. Kaisar Hanwu menerima surat tersebut kemudian membukanya. Ekspresi wajah Kaisar mendadak berubah ketika membaca surat itu. Punggungnya berkeringat dingin. Jenderal, penasehat Chang, Tetua Li. Ikut aku ke kota Jiangqi sekarang juga. Kaisar Hanwu berkata kepada ketiga orang tersebut sambil meletakkan surat dari Ling Jin di atas meja, kemudian bergegas menuju luar istana tanpa berpamitan dengan istri dan kedua anaknya. Meski bingung dengan sikap Kaisar yang berubah secara tiba-tiba, namun mereka tetap menuruti perkataannya dan segera beranjak menyusul Kaisar Hanwu. Kasim Chengu yang penasaran dengan isi surat itu lantas mengambil dan kemudian membacanya. Datanglah ke kediaman Chang sekarang juga. Ajaklah penasehat Chang bersamamu. Jika dalam 2 hari kalian tidak muncul, maka akan aku lenyapkan istana kekaisaran Han pada hari ketiga. Ling Jin, semoga Kaisar bisa tiba di sana tepat waktu. Kasim Chengu bergumam dalam hati dengan ekspresi wajahnya yang terlihat serius. Dia tahu siapa Ling Jin. Sosok yang paling berjasa menyelamatkan aliran putih dan kota Changlin dari sergapan aliansi bintang hitam. Cerita pertempuran berdarah itu menjadi bahan perbincangan di kota Giok sampai sekarang. Kisah kehebatan Ling Jin lah yang paling sering dibahas oleh masyarakat hingga orang-orang menjadikannya sebagai sosok idola mereka. Kaisar, sebenarnya apa isi surat itu sampai-sampai Anda menjadi panik seperti ini? Tetua Wenli yang penasaran akhirnya bertanya kepada Kaisar Hanwu ketika sudah berada di depan istana. Nak Ling Jin memintaku untuk datang ke kediaman penasehat Chang sekarang juga. Jika tidak, dia akan menghancurkan istana ini, jawab Kaisar Hanwu. Mereka bertiga terkejut mendengar jawaban dari sang Kaisar. Namun mereka tidak mengerti maksud Ling Jin menuliskan surat seperti itu. Kemudian Kaisar Hanwu berkata jika hal itu tidak perlu dibahas sekarang, yang terpenting mereka harus segera tiba di sana. Jarak antara kota Giok ke kota Jiangqi adalah 4 hari dengan menaiki kuda dan kurang dari 2 hari apabila ditempuh dengan cara terbang. Mereka memilih terbang agar bisa tepat waktu karena mereka tahu pemuda itu tidak pernah main-main dengan perkataannya. Kaisar Hanwu dan yang lainnya terus melesat dengan kecepatan penuh. Swoosh! Kurang dari 2 hari kemudian Kaisar Hanwu dan yang lainnya mendarat di depan pintu gerbang kediaman keluarga besar Chang. Namun penasehat Chang sedikit terheran karena suasana kediamannya lebih tenang dari biasanya. Akhirnya dia membukakan pintu gerbang dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam. Keempat orang itu terperanjat sangat terkejut begitu sampai di dalam kediaman keluarga besar Chang. Mayat-mayat anggota keluarga bergelimpangan bersimbah darah dengan kondisi yang mengenaskan. Kaisar ini, Tetua Wenli tidak meneruskan kata-katanya. Tidak, apa yang terjadi dengan keluargaku? Penasehat Chang tergoncang hatinya. Dia menghampiri mayat-mayat tersebut dengan ekspresi wajah yang sangat panik. Lalu sesaat kemudian penasehat Chang teringat dengan anaknya. Putraku, di mana dia? Pria tua itu kemudian berjalan ke sana kemari untuk mencari keberadaan Chang Daomei. Kau tidak perlu mencarinya, dia saat ini sedang berbincang-bincang bersama anggota keluargamu yang lainnya di ruang tamu. Sebuah suara terdengar dari sebelah kiri mereka. Keempat pria paruh baya itu lalu menolehkan pandangan ke arah sumber suara tersebut. Ling Jin terlihat sedang berdiri di depan pintu ruang tamu sambil melipatkan kedua tangannya di depan dada. Kaisar, beruntung kalian tidak terlambat. Kaisar Hanwu dan yang lainnya segera menghampiri pemuda tersebut. Nak Ling Jin, apa maksudmu menyuruhku datang kemari bersama penasehat Chang?
Lalu siapa yang melakukan semua perbuatan keji ini? Tiba-tiba saja terdengar suara teriakan histeris penasehat Chang yang saat itu langsung masuk ke dalam ruang tamu untuk memastikan kondisi anaknya. Dao Meyer, putraku. Kaisar dan yang lainnya bergegas masuk ke dalam ruang tamu kediaman keluarga besar Chang. Mereka tersentak sangat kaget melihat potongan-potongan tubuh manusia yang terpancang di dinding. Bahkan Kaisar Hanwu harus memalingkan wajah sejenak untuk menenangkan hatinya. Penasehat Chang menangis terseduh-seduh di depan potongan-potongan tubuh Chang Daomei yang menempel di dinding. Dia mengetahui jika anggota tubuh itu adalah milik putranya dari baju serta cincin ruang yang masih melekat di jari salah satu potongan tangan tersebut. Pak Tua, bagaimana perasaanmu saat ini? Ling Jin menanyakan perasaan penasehat Chang yang jelas-jelas saat ini sudah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Penasehat Chang tiba-tiba melesat dengan sangat cepat dan mencengkeram kerah baju Ling Jin. Aura ranah pertapa tahap awal merembes dari dalam tubuhnya. Kaisar Hanwu dan yang lainnya terhenyak begitu tahu tingkat praktik penasehat Chang yang sebenarnya. Penasehat Chang, sejak kapan? Kaisar terlihat masih tidak percaya dengan hal tersebut, begitu juga dengan Jenderal Dong serta Tetua Wen Li karena setahu mereka tingkat praktik penasehat Chang berada pada ranah bumi tahap menengah. Cepat katakan, siapa yang melakukan semua ini? Pria tua itu berkata dengan tatapan yang penuh dendam dan berusaha menekan Ling Jin dengan auranya, namun pemuda di hadapannya itu tidak bergeming sama sekali. Kau itu tidak sopan sekali. Kalau mau bertanya sopanlah sedikit. Apa seperti ini sikap seorang pejabat tinggi kekaisaran? Ucap Ling Jin dengan santai. Kurang ajar. Apa kau tidak tahu siapa aku? Cepat katakan siapa pelakunya. Akan aku balas dia hingga menyesal telah lahir di dunia ini. Suara penasehat Chang terdengar lebih keras karena saat ini hatinya sudah dipenuhi dengan rasa dendam. Penasehat Chang, tenanglah. Pemuda itu, perkataan Kaisar Hanwu terhenti karena penasehat Chang memotong perkataannya. Diam, kau sama sekali tidak tahu bagaimana perasaan seorang kepala keluarga melihat anggota keluarganya dibantai dengan sangat kejam. Sebenarnya Kaisar Hanwu ingin memberitahukan jika pemuda itu adalah sosok yang saat ini menjadi perbincangan di seluruh kawasan benua tengah. Dia bermaksud seperti itu bukan karena khawatir dengan keselamatan Ling Jin, namun justru Kaisar sedang mengkhawatirkan nyawa penasehat Chang. Buom. Tiba-tiba tubuh penasehat Chang terpental dan melesat cepat hingga menabrak pohon yang terdapat di halaman kediaman. Telapak tangan Ling Jin dengan balutan petir hitam terlihat mengarah lurus ke depan setelah menghantam perut laki-laki tua itu. Nak, apa yang kau lakukan? Kaisar Hanwu kaget melihat Ling Jin menyerang penasehat Chang. Dia benar-benar bingung dengan tindakan pemuda tersebut, namun Kaisar tidak berani untuk bertindak mengingat kehebatan Ling Jin sebelumnya. Ling Jin tidak menjawab pertanyaan sang Kaisar. Lalu dia membuat sebuah layar berwarna hitam yang cukup besar kemudian mentransferkan ingatan-ingatan Chang Nan mengenai kejahatan keluarga besar Chang ke dalamnya untuk memvisualkan ingatan-ingatan tersebut. Mata keempat pria parubaya itu memelotot lebar saat melihat adegan demi adegan yang terlihat di dalam layar hitam tersebut. Akhirnya mereka menyadari maksud Ling Jin melakukan semua ini yang tidak lain adalah untuk membantu kekaisaran mengungkap kejahatan keluarga besar Chang yang selama ini tidak terendus pihak istana selama bertahun-tahun. Keparat, dasar biadab. Jenderal Dong terlihat mengumpat tanpa henti setelah proses visualisasi adegan tersebut selesai. Dia tidak menyangka jika penasehat Chang dan keluarganya bekerja sama dengan sebuah asosiasi untuk melakukan perdagangan manusia. Mereka berempat kemudian melesat menghampiri penasehat Chang. Chang, katakan kenapa kau dengan berani melakukan semua kejahatan ini? Kaisar Hanwu bertanya kepada penasehat Chang yang saat ini masih merintih sambil memegangi perutnya yang terkena hantaman telapak tangan petir hitam Ling Jin. Seharusnya dulu Chang Nan lah yang kau angkat menjadi jenderal utama kekaisaran. Namun kau malah memilih pemuda yang tidak jelas asal-usulnya untuk menjadi jenderal utama. Penasehat Chang berkata sambil menunjuk ke arah Jenderal Dong. Selama ratusan tahun,
generasi keluargaku telah melayani istana dengan sepenuh hati. Namun pada akhirnya apa? Kekecewaanlah yang kami dapatkan. Adikku telah bersusah payah berusaha menjadi kultivator yang hebat agar kelak bisa diangkat menjadi jenderal, karena itu adalah cita-citanya semenjak kecil. Pria tua itu berkata sambil bercucuran air mata. Chang, aku mewakili kekaisaran meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian. Tapi waktu itu hanya Jenderal Donglah yang berhasil lolos dari semua ujian yang istana adakan. Adikmu saat itu tingkat praktiknya juga masih berada di bawah Jenderal Dong. Kau sendiri tahu syarat tingkat praktik untuk bisa menjadi jenderal di istana, ucap Kaisar Hanwu. Yuh, penasehat Chang hanya meludahkan darahnya ke samping menanggapi perkataan sang kaisar. Chang, karena kejahatanmu ini maka kau harus mendapatkan hukuman untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Kaisar Hanwu berkata sambil menunjukkan lencana tertinggi istana kekaisaran Han. Jika bukan karena pemuda sialan itu, bisnisku ini masih akan berlanjut dan aku bisa membawa keluargaku menuju kejayaan. Penasehat Chang berkata dengan sorot mata kebencian. Oh, benarkah? Kalau begitu aku minta maaf kepadamu karena telah menghancurkan bisnis dan keluargamu. Ling Jin tiba-tiba muncul di samping Kaisar Hanwu. Penasehat Chang dan yang lainnya terlihat berpikir sejenak untuk menangkap maksud perkataan pemuda itu. Tidak lama kemudian kedua mata penasehat Chang melebar dengan sempurna. Kaulah yang telah membantai seluruh keluargaku. Pria tua itu berusaha untuk menyerang Ling Jin. Namun apa daya saat ini dantiannya telah hancur. Buak, buom. Ling Jin menendang dagu penasehat Chang hingga membentur pohon itu kembali. Kau tidak perlu marah seperti itu Pak Tua. Seharusnya kau bersyukur karena aku masih mengampuni jiwa mereka. Kemudian lambang pedang hitam muncul di kening Ling Jin dan mengeluarkan sinar hitam. Lalu sinar itu berubah menjadi pedang pendosa di hadapannya dengan posisi bagian ujungnya yang tajam menghadap ke atas sebagai lambang tantangan kepada langit. Kaisar Hanwu, Jenderal Dong dan Tetua Wen Li tanpa berpikir dua kali segera melesat menjauh begitu melihat pedang itu. Lalu mereka berempat segera menutup indera pendengaran mereka menggunakan ki karena tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ling Jin menggenggam pedang dosa lalu mengacungkannya ke arah penasehat Chang. Suara jeritan dan tangisan-tangisan yang sangat menyayat hati terdengar hingga merasuk ke dalam jiwa penasehat Chang dan membuat jiwanya tergoncang. Kedua mata pria tua itu melotot dengan sempurna, tubuhnya bergetar hebat. Dari ciri-ciri pedang tersebut, kini penasehat Chang tahu siapa pemuda yang saat ini sedang berada di hadapannya. Dia ingin mengucapkan sesuatu namun lidahnya tiba-tiba kaku tanpa sebab. Ling Jin menancapkan pedang pendosa tersebut dari ujung kepala penasehat Chang hingga tembus ke bawah. Pria tua itu mati dalam keadaan kedua matanya yang menyiratkan rasa ketakutan. Sesaat kemudian tubuhnya berubah menjadi asap dan memudar lalu menghilang. Jiwanya yang akan melesat ke atas tiba-tiba tertarik dan terhisap masuk ke dalam pedang pendosa. Setelah membunuh penasehat Chang dan membuatnya tidak bisa bereinkarnasi lagi, pedang pendosa tersebut berubah menjadi cahaya hitam keunguan lalu masuk kembali ke dalam lambang pedang hitam di kening Ling Jin. Kaisar Hanwu dan yang lainnya menghampiri Ling Jin yang telah selesai menuntaskan semuanya. Nak Ling Jin, sekali lagi istana kekaisaran berhutang padamu. Kaisar tidak perlu mengatakan hal yang demikian. Aku melakukan semua ini karena tujuan utamaku adalah untuk mencari dan menyelamatkan Tetua Yuyin. Ling Jin menjawab dengan ekspresi dingin. Ciner, apakah setelah ini kau akan langsung pergi ke dunia itu untuk menyelamatkan saudari Yin? Jika benar, aku ikut denganmu. Tetua Wen Li berkata sambil memajukan posisi berdirinya. Mendengar perkataan Tetua Wen Li, Ling Jin tampak berpikir sejenak kemudian menjawab, tidak Tetua Li. Aku akan ke sana sendiri. Urusan asosiasi itu aku serahkan kepada kalian semua. Aku pamit undur diri. Setelah mengatakan hal tersebut, Ling Jin langsung menghilang dari tempatnya. Semoga kau berhasil membawa kembali saudari Yin, Jiner. Tetua Wen Li membatin sambil menghela nafasnya panjang.
Akhirnya pada hari itu juga Kaisar Hanwu meminta tuan kota untuk mengerahkan prajurit mengurus mayat-mayat anggota keluarga besar Chang. Sementara untuk asosiasi itu akan dia urus di lain hari bersama prajurit istana kekaisaran dengan dibantu oleh beberapa sekte aliran putih. Tak lama kemudian, swoosh, Ling Jin muncul di pinggiran hutan yang tidak jauh dari kota Jiangqi. Dia melangkahkan kakinya menuju ke dalam hutan tersebut agar tidak ada yang mengganggunya nanti. Menurut ingatan dari Changnan, tetua Yuyin dijual oleh salah satu tetua sekte lembah iblis kepadanya. Kemudian dia menjualnya kembali kepada seorang wanita cantik dengan gaun berwarna putih bercampur biru melalui asosiasi penjual budak yang bekerja sama dengan keluarganya. Gadis itu ternyata adalah jelmaan siluman kelabang es. Dia membeli tetua Yuyin yang waktu itu dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu membawanya ke dunia siluman. Dunia siluman juga berada di dunia tengah, namun berbeda dimensi dengan dunia bangsa iblis. Untuk bisa menyeberang ke dunia itu harus melalui sebuah portal antar dimensi. Ling Jin saat ini belum bisa membuat portal tersebut karena sebelumnya dia belum mempelajarinya. Maka dari itu dia akan mencari pengetahuan mengenai portal antar dimensi melalui Seng Huo Quan. Setelah berjalan selama beberapa waktu, Ling Jin menemukan sebuah pohon besar dengan cekungan yang cukup lebar di bagian batang paling bawah. Dia menghampiri cekungan tersebut dan duduk membentuk sikap kultivasi di dalamnya. Seng Huo Quan muncul di atas kepala Ling Jin dan bersinar dengan terang. Selang beberapa menit kemudian pemuda itu membuka kedua matanya. Seng Huo Quan menyusut dan masuk kembali ke dalam kepalanya. Ternyata seperti itu cara membuat portal antar dimensi. Ling Jin bergumam dalam hati lalu berdiri dari duduknya. Dia membuat beberapa gerakan tangan yang rumit, lalu lingkaran berwarna putih terang muncul di hadapannya. Kemudian setelah portal dua dimensi terbentuk dengan sempurna, Ling Jin segera masuk ke dalamnya. Swoosh! Pemuda itu muncul di sebuah area es yang sangat luas. Sejauh matanya memandang, dia hanya melihat hamparan es itu seperti tidak bertepi. Ling Jin mengaktifkan mata emasnya dan mengedarkan pandangan ke sekeliling hamparan es tersebut. Jadi seperti itu. Mereka menggunakan ilusi agar seolah-olah tempat ini tidak ada apa-apa. Ling Jin bergumam sambil menyunggingkan senyumannya penuh arti kemudian melesat menuju ke arah selatan selama beberapa saat, lalu dia kembali berhenti. Ling Jin masih mengamati area kosong tersebut dengan seksama. Kedua mata emasnya bersinar terang selama dia mengaktifkannya. Tinju Dewa Iblis. Woos. Boom. Daratan es bergoncang hingga menciptakan retakan-retakan di atasnya saat jurus pemuda itu menabrak sesuatu yang tidak terlihat dan meledak. Sesaat kemudian muncul sebuah kubah raksasa transparan di hadapan Ling Jin. Di dalam kubah tersebut terdapat sebuah istana kecil yang terbuat dari es yang mengkristal. Setelah ledakan tersebut, dari dalam istana muncul puluhan ribu prajurit-prajurit wanita dengan zirah perang putih mereka sambil membawa senjata masing-masing. Mereka berkumpul di depan istana es tersebut dengan menghadap ke arah Ling Jin. Cepat serahkan tetua Yuyin. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan lagi kepada kalian. Pemuda itu berkata dengan menggunakan ki hingga suaranya terdengar menggema di seluruh area es itu. Tiba-tiba para prajurit wanita tersebut berjejer rapi sambil menghadap ke pintu gerbang istana es tersebut. Lalu tidak lama kemudian seorang gadis yang sangat cantik dengan gaun berwarna putih berpadu warna biru cerah keluar dari dalam istana tersebut. Para prajurit wanita segera memberi hormat dan membuka jalan untuknya. Apa maumu datang ke istanaku dan berbuat onar? Gadis tersebut berkata dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Jangan banyak basa-basi, cepat kembalikan tetua Yuyin. Ling Jin menjawab perkataan gadis tersebut dengan ekspresi dinginnya. Aku tidak mengerti siapa yang kau maksud. Jadi segera pergilah dari tempat ini. Ucap gadis itu. Kalau aku tidak mau bagaimana? Ling Jin balik bertanya lalu tersenyum penuh arti. Gadis cantik tersebut berdecak kesal karena Ling Jin keras kepala. Dia sebenarnya merasa heran sekaligus kagum, karena
pemuda itu bisa mengetahui lokasi istana esnya yang sudah dilindungi dengan kubah ilusi. Kemudian dia kembali berkata, "Silahkan saja kalau kau memaksa, itu pun jika kau bisa menghancurkan kubah ini." Ling Jin tersenyum mendengarnya, lalu dia memejamkan kedua matanya untuk sesaat kemudian kembali membukanya. "Baik, jika kau memaksaku, aku tidak akan segan-segan lagi." "Kau..." Gadis cantik itu tidak meneruskan kata-katanya. Dia benar-benar tidak habis pikir apa yang ada di otak pemuda tersebut. Jelas-jelas dia yang memaksa dan bersikeras untuk tidak mau pergi, tapi pemuda itu malah membalikkan perkataannya. Namun tidak lama kemudian, kedua mata gadis itu melebar dengan sempurna. "Dewa Iblis mengguncang langit," teriak Ling Jin. Di belakang Ling Jin muncul siluet bayangan iblis raksasa berzirah perang dengan mahkota hitam di kepalanya yang menggenggam sebuah pedang berwarna merah darah. Pada seluruh tubuhnya terdapat retakan-retakan dan terlihat ada magma serta jiwa-jiwa yang seakan-akan meminta tolong untuk dibebaskan di dalam retakan tersebut. Siluet itu diselimuti kobaran api hitam dan petir merah darah kehitaman yang penuh dengan aura terkutuk. Tunggu, tunggu." Gadis itu berkata dengan sangat cepat. Wajahnya yang cantik berubah pucat seketika saat melihat siluet iblis raksasa tersebut. Kini dia menyadari jika pemuda itu tidak sesederhana dari yang dia lihat. Ling Jin menghilangkan kembali siluet iblis raksasa tersebut kemudian kembali berbicara. "Jadi bagaimana? Kau mau menyerahkannya tidak?" Gadis cantik itu berjalan keluar dari kubah ilusi didampingi oleh beberapa prajuritnya lalu berhenti tepat di depan Ling Jin. Kini gadis tersebut mematung saat melihat ketampanan wajah Ling Jin yang baru pertama kali ini selama beberapa ratus tahun hidupnya. Dia melihat wajah tampan yang tidak wajar. Dia menelan ludahnya dengan kasar. Aku tidak tahu siapa yang kau maksud." "Hehe." Gadis itu berkata sambil tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi-giginya. Ling Jin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Sudah, kau jangan menutupinya lagi. Aku sudah mengetahui jika kau telah membeli seorang wanita pada sebuah asosiasi penjual budak." Mendengar perkataan Ling Jin, gadis itu sedikit terkejut. Bagaimana tidak? Pemuda tampan di hadapannya ini tahu tentang pembelian wanita yang sudah dia lakukan dan kini wanita yang dia maksud berada di dalam istana esnya. "Aku sungguh tidak mengerti apa maksudmu. Asal kau tahu, aku ini adalah siluman yang baik hati," ucap gadis itu sambil memalingkan tubuhnya membelakangi Ling Jin. Ya, terserah kau saja. Lagi pula mana ada pencuri yang mau mengaku kalau dia adalah pencuri." Ling Jin berkata sambil melihat ke arah lain berpura-pura acuh. "Kau, jangan sembarangan kalau bicara. Aku ini benar-benar bukan siluman yang jahat. Meski aku membeli wanita itu, tapi aku memperlakukannya dengan baik. Apa kau mengerti?" Perkataan gadis itu terhenti, dia menyadari telah salah berbicara. Lalu dia menutup mulut dengan kedua tangannya. Aku bilang juga apa? Sudah kau kembalikan dia sekarang. Jangan mempersulitku, ucap Ling Jin sambil beranjak berjalan ke arah istana es tersebut. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke istanaku? Gadis cantik tersebut menghadang dan merentangkan kedua tangannya di depan Ling Jin. Ling Jin kembali menghela nafasnya dengan berat. Kau mau apa lagi? Kau boleh membawanya kembali, tapi ada syaratnya. Tapi syarat itu akan aku beritahu nanti. Gadis cantik itu berkata sambil tersenyum misterius. Kemudian dia menjelaskan alasan dia membeli tetua Yuyin. Dia merasa jika wajah tetua Yuyin sangat mirip dengan mendiang ibunya yang telah meninggal waktu dia masih kecil. Ling Jin yang mendengar penjelasannya hanya manggut-manggut saja tanpa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutnya. Namaku adalah Bing Xie. Kalau kau siapa? Gadis cantik itu berkata sambil mengulurkan tangannya. Bao Chun. Ling Jin menjawab gadis itu dan membalas jabatan tangannya. Namun tiba-tiba saja, boom, Bing Xie membanting Ling Jin kemudian berjalan masuk ke dalam istana es begitu saja sambil cekikikan menahan tawa. Sementara Ling Jin terlihat kesal karena dibanting oleh seorang gadis, lalu dia segera menyusulnya.
Tidak berselang lama mereka berdua sampai di dalam sebuah kamar dengan segala perabotan es yang terlihat mewah. Di salah satu sudut kamar terdapat sebuah tempat tidur yang besar. Di atasnya tetua Yuyin terbaring dengan kedua matanya yang masih terpejam. Bing Xie segera bergegas mendekati tetua Yuyin diikuti Ling Jin di belakangnya. "Ibu, aku sudah kembali," ucapnya sambil menggenggam tangan tetua Yuyin. "Hei, apa-apaan kau ini? Siapa yang ibumu? Asal kau tahu saja, tetua Yuyin itu belum menikah." Ling Jin menyela perkataan Bing Xie karena tidak menyangka jika gadis itu benar-benar akan memanggilnya dengan sebutan ibu. Bing Xie melirik ke arah Ling Jin dengan tatapan yang sengit. "Biarkan saja, aku tetap akan memanggilnya ibu karena dia sangat mirip dengan mendiang ibuku." "Hah, terserah kau saja. Lantas jika kau menganggapnya ibu, kenapa tidak membuatnya bangun kembali?" Ling Jin kembali bertanya kepada Bing Xie. "Kau itu mengejekku atau apa? Jika aku bisa masuk ke dalam mimpinya tentu aku sudah melakukan hal itu sejak awal," ucap Bing Xie sambil terus menggenggam tangan tetua Yuyin. "Ibu terkena racun mimpi, jadi sampai saat ini dia belum bangun dari tidurnya," imbuh Bing Xie. "Racun mimpi membuat korban yang terkena akan mengalami mimpi yang sangat indah yang selama ini dia impikan. Racun ini bukannya tidak berbahaya, jika dalam waktu 40 hari tidak segera disadarkan maka korban benar-benar akan kehilangan jiwanya. Jadi seperti itu, hanya dengan memasuki alam mimpinya untuk bisa membuat dia tersadar kembali." Ling Jin bergumam sambil memegangi dagunya. "Apa kau bisa menyadarkan ibu?" Bing Xie bertanya dengan penuh harap. "Bukannya aku tidak bisa, tapi aku belum bisa dan harus mempelajari cara itu terlebih dahulu," ucap Ling Jin. "Tapi sampai kapan? Bagaimana jika waktumu tidak cukup?" Bing Xie kembali bertanya. "Kau tenang saja, aku akan mempelajari cara itu secepat mungkin. Sekarang aku butuh tempat yang sepi. Ingat, jangan ganggu aku selama berlatih," kata Ling Jin kepada Bing Xie. "Baiklah, kau bisa menggunakan ruang pengasinganku. Ruangan itu selalu aku gunakan jika aku sedang merasa sedih," jelas Bing Xie kemudian bergegas menuju ke ruangan yang dimaksud bersama Ling Jin. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.